sering dikandung. Dan doanya supaya nantinya diberikan kelancaran menuju persalinan. Karena memang kemarin dokter udah wanti-wanti juga sebetulnya. Jadi kan kita ada di tengah persiapan yang cukup padat ya. Kita kemarin sempat promo sinetron yang memang sengaja kita hold untuk proyek ini gitu, untuk proyek film ini. Tapi kemarin sempat komunikasi sama dokter yang biasa menangani istri saya. Dokter bilang kalau istri saya tuh kan punya riwayat melahirkan bayi prematur. Jadi kemungkinan besar yang ini pun akan sama kayaknya kemungkinan besar. Tapi mudah-mudahan sih ya apapun itulah diberikan yang terbaik lah. Karena kemarin juga istri saya sempat ngerasa udah mulai mules, udah mulai keluar cairan, gitu-gitulah. Tapi ya apapun itu kita serahkan kepada Allah, karena apapun yang diberikan Allah, takdir yang tertulis oleh Allah itu adalah hal yang terbaik yang kita terima. Bang, banyak kan yang mendoakan dirimu dan Kak Lesti, gimana nih Bang? Ya, tentu kita bersyukur banget ya. Banyak yang mendoakan kita, banyak yang mensupport kita, dan insya Allah apa yang mereka doakan, doa yang baik yang diberikan oleh orang-orang terhadap kami, insya Allah itu akan menjadi doa yang baik juga untuk mereka dan berbalas kebaikan juga untuk mereka. Jadi soal persiapan Carol dan Bang ini seperti apa kan seperti singgung. Iya, ya karena memang saya ada persiapan film dan memang full dedicate untuk film ini. Syukurnya kan kita punya tim juga yang mengundang ini kan, mengendal acara ini juga ada Pak Terry juga, ada produser baru kita yang memang sudah mempersiapkan konsep dan isi acara ya nanti untuk nonton sama Jadi ya saya nggak banyak terlibat lah untuk acara ini. Jadi saya menyerahkan kepada mereka karena saya percaya bahwa tim saya ini orang-orang ini adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Tapi untuk membagi waktunya bagaimana Bang? Ya, apalagi kan dirimu juga menjaga Kak Lesti di tengah kehamilannya. Udah gitu bentar lagi Abang El ulang tahun, dan juga film ini akan segera produksi. Iya, pintar-pintar ngebaginya lah. Tapi memang untuk sementara ini saya memang saya udah bilang bahwa saya udah bilang ke istri saya, insya Allah sayang, kakak tuh ini kan film pertama yang memang saya tuh benar-benar sebagai main lead gitu, sebagai center lah gitu. Ya tanpa mengesampingkan peran lainnya, memang ya bisa dibilang tokoh utama itu kan Amin tanpa Iman ya. Dan memang inilah tantangannya. Bisa dibilang pressure-nya cukup besar juga karena bagaimanapun film ini bagus itu tergantung Amin dan Iman gitu. Karena ini memang menjadi satu tokoh sentral, menjadi title daripada film ini juga. Jadi ya memang saya memang harus benar-benar energi saya, pikiran saya harus saya syuarakan untuk film ini. Bang Bil ini kan mengembangkan sayap sendiri dari secara bisnis lo kan akhirnya menjadi produser sebuah film. Nah dengan berkarirnya pertama ini cukup menantangkah, beratkah, atau ada liku-liku yang lo hadapi sendiri? Iya, bisa dibilang kita memang sudah ada orang-orang yang memang punya pengalaman ya di bidang ini ya. Jadi ya dan juga saya pun sendiri sudah dari 2014 syuting ya, secara tidak langsung sudah banyak belajar juga terkait mekanisme bagian dari produksi. Dan memang ya ini adalah salah satu impian saya yang terwujud juga kembali, dimana saya tuh pengen banget buat PH gitu. Dan memang bisa dibilang industri film saat ini menjadi industri yang sangat potensial ya, sangat menarik. Semakin banyak penonton yang punya minat tinggi terhadap tontonan-tontonan terutama film Indonesia, justru itu yang membuat saya kaget ketika saya melihat data, ternyata film Indonesia itu lebih banyak peminatnya daripada film luar gitu. Dan salah satu hal itu yang membuat saya, wah, gue harus nyoba nih, kapan lagi gue nyoba gitu. Karena sebelumnya kita sebagai production house, kita pernah mengerjakan reality show, kita pernah mengerjakan event-event yang kita jual ke TV. Tapi ini satu hal yang berbeda, ini kita di bioskop ya, dimana orang tuh bayar untuk menonton. Dan itulah PR dari kita, itulah tantangan bagi kita untuk bagaimana kita memberikan tontonan yang berkualitas agar orang mau membayar untuk menonton film kita. Dan syukurnya kita memang ditemani oleh Tobali yang memang bisa dibilang sudah malang melintang ya, meskipun sudah lama vakum, tapi tapi mereka juga punya pengalaman gitu di bidang ini gitu. Dan ini juga mewarnai cukup menarik ya, karena Tobali akhirnya mewarnai comeback Tobali setelah sekian puluh tahun, dan mewarnai kami yang untuk pertama kalinya pecah telur nih istilahnya. Tapi mudah-mudahan ini
tidak hanya menjadi bisnis menumpang lewat doang, Lestar Picture ini. Nanti mudah-mudahan kami akan tentunya terus belajar, terus terus berkarya, terus produktif, dan insya Allah kami bisa selalu konsisten dalam memberikan film-film yang tentu tidak hanya berkualitas, namun juga memberikan pesan-pesan positif, pesan-pesan moral yang baik di dalamnya. Ini kan ngomongin bisnis bang, ini kan ngomongin bisnis. Kalau bisnis kan bisa jatuh bangun sendiri. Nah, kalau jatuh lu akan siap kah atau seperti apa sih bang? Oh iya, bisnis itu kan pasti ada risiko ya. Jadi kan namanya investasi itu pasti ada risiko, dan sebelum kita terjun, ya kita kan tentu akan menimbang-nimbang dulu ya, dan kita selalu berpikir bahwa bisnis ini tidak hanya kita hitung secara manisnya doang, tidak hanya kita hitung secara profitable-nya doang, tapi bagaimana kita harus menghitung nih, ini kerugiannya apa nih, kita harus menimbang baik buruknya juga gitu. Jadi kita tidak asal ambil, namun juga kita butuh perhitungan yang matang, dan ketika kita memutuskan untuk terjun, ya berarti kita harus siap menerima resiko gitu. Dan apalagi bisnis film ya, bisa dibilang high risk ya, makin besar modalnya. Dan menurut saya ini salah satu bisnis yang tidak ada teorinya gitu. Ada yang film yang budgetnya minim tapi keuntungannya gede, ada budget yang gede, mewah filmnya, tapi secara komersil kurang di mata masyarakat. Nah, justru inilah tantangannya. Memang bisnis film ini bisnis yang menurut saya cukup gambling ya, cukup ada resiko yang cukup besar, tapi itulah menariknya, dan kita siap untuk itu gitu. Rugi atau untungnya ya kita serahkan kepada Allah, kita serahkan kepada Tuhan. Tinggal bagaimana kita kerjain ini dengan positif, dengan ikhlas, dan insya Allah tentu akan ada harga, akan ada sesuatu yang nanti akan kita dapatkan. Ngomong-ngomong budget berapa sih bang? Ya untuk budget ya nggak etis lah kalau diungkap. Ini bisa dikatakan proyek kecil tapi harapan gede atau bagaimana sih bang? Kalau dibilang proyek kecil ya enggak juga ya, karena memang kita punya pemain yang bagus, punya pemain yang malang melintang juga, pemain yang udah punya pengalaman banyak, dan juga kita punya set yang bisa dibilang bisa dibilang lumayan gitu. Meskipun ini mengambil latar belakang daerah ketemuan, tapi kita ngambil set yang di Jaksel ya, tentu secara pricing kan cukup berbeda gitu ya dengan daerah-daerah biasa gitu. Tapi ya secara detail ya saya nggak bisa ungkapin, tapi untuk secara budget ya ini budget yang menurut saya cukup ideal lah untuk sebuah produksi film. Dibilang minim juga enggak, tapi juga yang dibilang mahal juga ya tidak terlalu. Tapi memang cukup ideal lah sesuai dengan porsinya. Kan bisnis lumayan kesulitan menyikapi mama yang posesif sendiri, gimana Apa? fans atau haters berdebat? Ya, ya itu kita nggak usah pedulikan lah. Fans sejati itu fans yang benar-benar tulus mendukung, itu pasti akan selalu mensupport apapun karya yang kami berikan ya. Apalagi ini yang memang benar-benar karya yang full effort. Juga pun jangan sampai, menurut saya kalau orang yang terlalu posesif itu menurut saya bukan fans, karena fans sejati adalah fans yang benar-benar secara tulus mensupport. Dan terus apa bedanya ketika istri saya menyanyi berduet dengan cowok lain, itu kan harus tetap disupport juga kan sebagai fans yang memang mendukung Lesti, di mana bidangnya Lesti itu menyanyi. Jadi ya tentu itu hal yang saya kesampingkan, dan karena saya memang benar-benar fokus untuk ya udah gua berkarya aja. Oh juga kita berharap ini memang kita butuh secara kerendahan hati, kita tentu butuh dukungan dari fans dasar yang secara massa, secara komunitas sangat besar ya. Tapi di satu sisi kita berharap penonton ini banyak juga penonton yang universal, memang penonton yang memang penikmat film gitu, yang bisa menikmati film ini. Tidak hanya skupnya fans dasar, namun juga pencinta film ikut meramaikan di bioskop nanti ketika sudah tayang.